Saya juga pernah menjadi ketua tim artistik, ditunjuk secara paksaan dari mulai tahun 2011 sampai dengan 2016. Belajar artistik lagi hingga akhirnya terpilih masuk ke Taman Budaya kemarin di pementasan Demit karya Heri Musawa pada tahun 2022. Untuk sekarang saya fokus menjadi salah satu, alhamdulillah terpilih menjadi salah satu anggota KOMPI. Di Lampung ini ada 3 anggota KOMPI yang tersaring gitu kan dari banyak kawan, akhirnya terpilih 3. KOMPI ini adalah Komunitas Pelukis Indonesia, dan itu adalah komunitas yang dinaungi langsung oleh Polri. Dan KOMPI ini sendiri untuk Metro saya termasuk perwakilannya, dan saya adalah salah satu anggota termuda dan teraktif. Selanjutnya saya memasuki komunitas Hiperlam atau Himpunan Perupa Lampung, dan masih banyak lagi komunitas-komunitas lain. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum saya mengatakan tentang personal branding, mungkin bisa kawan-kawan samping saya seperti Motel dan Bung yang ada dari salah satu ini bisa menyampaikan lebih detail ya. Kalau saya mungkin menyampaikan dari sisi sejarah gitu. Mengapa kita harus mengambil tentang personal branding pada akhirnya? Coba sih kita baca buat kawan-kawan gitu tentang masalah gitu. Masalah itu tuh timbul karena apa? Dibuat-buat atau mungkin memang pengendapan. Taruhlah yang saya katakan sekarang adalah sejarah tentang personal branding sketsa Lampung, karena kebetulan memang saya berada di komunitas itu. Sejarah komunitas sketsa Lampung itu terbentuk dari pandangan kami tentang perupa-perupa Lampung. Pada saat ini perupa Lampung itu kalau menurut Bang Ari Tahala versi puisi ya, itu dia berkata bahwa puisi atau sastra pada saat ini sastra Lampung itu kurang enak badan. Tapi saya mengatakan kalau untuk khusus seni rupa itu meriang dan butuh kerokan. Kenapa gitu? Meriangnya kenapa? Meriang itu kan banyak faktor ya, bisa karena proses badan yang kurang benar gitu, seperti mungkin kita belajar yang kurang bagus, malas-malasan dan lain-lain. Pengendapan toksik gitu kan, seperti mungkin kita mendapatkan informasi yang salah, harusnya badan kita menyerap vitamin, ini malah justru menyerap toksik gitu, seperti mental block atau mungkin perspektif luar sana yang menganggap dia stereotip atau merasa dirinya paling benar. Dan ini seringkali terjadi bukan cuma di kalangan pemuda, tapi juga yang tua ataupun yang istilahnya komunitas-komunitas yang sudah berpengalaman. Saya memandang ini sebagai bentuk warna-warna yang berbeda dan sifatnya berlimpah-limpah. Nah, untuk alternatifnya, pada akhirnya kita membutuhkan kerokan, Pak. Kita membutuhkan kerokan. Dan dimaksudkan kerokan di sini tuh gerakan terstruktur, di mana kita paham betul kita harus melakukan apa. Kalau memang kita malas belajar, ya kita harus rajin belajar. Terus yang dimaksud dengan struktur itu juga menghapus eksodus, di mana pemikiran-pemikiran kolot tentang yang tua itu harus didahului, atau kita yang muda itu harus tetap pada stuck di situ gitu loh. Artinya kita tidak bisa melampaui yang tua gitu. Itu harus dihilangkan gitu. Terus menghilangkan perspektif-perspektif yang dahulu tentang bahwa tempat ini lebih bagus daripada tempat ini. Gitu. Pada akhirnya karena nawa itu tentang persoalan itulah dan permasalahan itulah sketsa Lampung terbentuk. Dengan niat pada saat itu sketsa Lampung adalah media silaturahmi buat kawan-kawan. Dan apakah ketika kami membuat komunitas itu saja sudah cukup? Itu enggak. Di sini saya berbicara soal personal. Personal itu lingkupnya luas ya, bukan cuma dalam diri saya sendiri, tapi prosesnya lebih besar gitu.
bisa komunitas, bisa kelompok budaya dan lain-lain. Jadi saya memandang personal ini lebih ke tanda pengenal gitu. Terus pada saat kami membuat komunitas, apakah itu saja sudah cukup? Enggak. Pada akhirnya kami harus siap menampung resiko. Mau dibawa kemana komunitas ini? Gitu. Apa yang harus dilakukan komunitas ini? Gitu. Nah, dari itulah akhirnya kami mulai mempelajari tentang apa sih masalah yang paling krusial dan paling dekat pada saat itu. Gitu. Taruhlah pada tahun 2015, 2016, terus 2017 itu kami mulai pembelajaran silaturahmi, mulai dari belajar drawing setahun, terus waktu itu zaman watercolor kita belajar setahun, terus painting kita belajar painting setahun. Bukan berarti kita hanya setahun ya, tapi kami mencoba secara utuh setiap hari, setiap minggu ketemuan di tempat kawan-kawan, terus kita ke kafe satu ke kafe lain. Mungkin Wisnu bisa saksi matanya, salah satunya Wisnu itu yang tahu benar pergerakan kami gitu. Bang Dwi Pengangguran itu juga tahu pergerakan kami. Bang Evin mungkin tahu betapa kami di situ mencoba untuk belajar serius tentang seni rupa. 2017 kami masuk ke Bejos. Bejos itu adalah salah satu kafe yang menaungi komunitas-komunitas kreatif yang ada di Metro. Salah satu kafe pertama. Terlepas dia punya plafon atau punya kepentingan lain, itu masa bodoh lah. Gitu. Yang penting kami dibui atau ditampung gitu di dirinya sehingga kami menjadi keren. Hingga pada saat itu akhirnya kami sadar bahwa yang dimaksud dengan personal brand itu nggak cuma sendiri, bos. Personal brand itu nggak bisa cuma sendiri. Kita harus melibatkan orang lain, kita harus berkolaborasi. Nah, pada saat itu komunitas Kaca Lampung berkolaborasi dengan kawan-kawan stand up comedy, musik, terus parkour dan lain-lain yang kebetulan tempatnya berada di Bejos gitu. Hingga kami mengambil kesimpulan dari kolaborasi itulah kami menemukan kata pergerakan. Nah, dari pergerakan itulah kita mencari masalah gitu. Apa sih masalah yang paling istilahnya krusial pada saat itu gitu. Taruhlah waktu itu sebelum musim mural, yang mungkin mural itu karena ketika zaman di underpass Bumila ya, kan bisa tahu itu. Tapi sebelumnya Lampung Metro sudah pernah buat dulu gitu. Metro Arjuna itu sudah Metro duluan pada tahun awal 2017. Dengan isu yang kami bawa itu merubah perspektif vandalisme di masyarakat. Dari yang istilahnya vandalisme itu selalu dianggap sampah, grafiti itu sampah, menyampah, tidak enak dipandang, selalu bersifat negatif. Nah, munculnya komunitas Kaca Lampung dengan gaya mural itu sebenarnya menegaskan bahwa sebenarnya mural itu juga bisa mempercantik lingkungan loh. Nah, isu itulah yang kami pengen kasih ke kawan-kawan Kota Metro. Sangat-sangat tajam, sangat-sangat sukar untuk diterima. Mulai dari sumput-sumputan, dipanggil polisi gitu. Terus juga harus gimana ya caranya izin dari gedung ini gitu biar bisa nyampein pesan gitu. Cuma pengen ngasih tahu sih gitu. Kalau hiporia itu sifatnya begini loh gitu. Ketika kita bersama gitu nyatuin ide gagasan itu sifatnya kayak gini loh. Spirit itulah yang dijaga sama kawan-kawan gitu untuk supaya tetap eksis gitu dalam persoalan personal branding. Oke, berarti kita merujuk ke personal branding itu menurut Mas Willy itu nggak hanya individu, tapi lebih ke jaringan luas, yaitu ke komunitas ataupun ke sebuah yang bisa disebut dengan yang memiliki persepsi masyarakat untuk mencitrakan diri kita itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu ya yang saya tangkap ya. Oke. Kita lanjut ke Mas Hotel. Perkenalkan dulu kira-kira dari perjalanan awal sampai di titik menjadi desainer ilustrator di
Lampung, dan pemaparan sedikit tentang personal branding seperti apa menurut Mas Novel. Oke, silakan Mas Novel. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Motel. Saya full time desain grafis dan visual art. Awal mulanya saya mulai, ya mungkin setiap orang sama sih dari kecil, cuman kita nggak tahu kalau itu sebenarnya kegiatan menggambar dan mungkin sekarang bisa menghasilkan. Ya kalau aku mulai itu dari desain grafis awalnya, desain grafis, kemudian mulai mengenal seni rupa, aku mulai menggambar gitu. Tapi kalau untuk keseharian aku lebih ke desain grafis dan ya seni visual art gitu. Mulai bergerak mengenal kalau itu bisa disebut dengan pekerjaan gitu, nggak cuma hobi. 2015 aku mulai mengerjakan beberapa desain di lokal gitu. Sampai sekarang mulai mengerjakan keluar negeri gitu. Ya kalau untuk branding sendiri sebenarnya dimulainya dari ya modernisasi gitu kan, sekarang lebih mudah gitu daripada dulu kan sulit itu internet kita kayak cari referensi atau memamerkan karya kita gitu. Kalau sekarang lebih mudah, ada Instagram, ada Facebook, YouTube. Nah kalau aku lebih fokusnya ke Instagram karena nggak perlu sih kayaknya. Di Instagram itu aku mengerjakan beberapa desain dan karya-karya seni visualku gitu. Dan di Instagram itu banyak pengaruhnya gitu karena dengan apa namanya tema kita tadi, personal branding. Karena sosial media itu sangat membantu gitu, dari buat sosialisasi, dari referensi sampai kita kenal dengan yang mungkin jauh gitu. Dan dari situ kita bisa saling kenal melalui Instagram itu, sharing, berbagi ilmu. Namun kebanyakan sekarang itu kan banyak yang nggak tahu mungkin ya, mereka menggunakan apa sosial media itu hanya buat apa sih, ngelihat mungkin yang sekarang viral gitu. Padahal banyak, iya, TikTok, bahkan ngeliat aplikasi lain di satu aplikasi gitu kayak TikTok, tapi nontonnya Instagram gitu. Bahkan bisa berhari-hari cuman bermain handphone, cuman ya buat ngelihat seperti itu gitu. Yang nggak ada salahnya, cuman ada yang lebih bermanfaat dari itu gitu. Kita bisa memberitahu karya kita gitu, bahkan bisa berjualan dari situ, apalagi referensi gitu. Oke, gitu. Jadi untuk Mas Motel, personal branding itu lebih mengarah kepada portofolio yang dipublish ke sosial media, dan itu menjadi kata penting bagaimana Mas Motel mau menunjukkan identitas dia itu melalui visual artnya, dan itu sebagai sarana untuk meyakinkan halayak masyarakat kalau saya ini sebagai desainer ilustrator. Mungkin seperti itu ya, Mas. Karena seperti dulu kan mungkin portofolio itu hanya bisa kita cetak gitu, mungkin kita kirim ke orang lain gitu, atau memperlihatkannya itu nggak bisa luas. Kalau sekarang cukup dengan sosial media, orang bisa tahu gitu siapa kita gitu.
kayak oh ini seniman gitu. Oh ini penyanyi gitu. Nah itu buat manfaat bagus gitu buat kita gitu. Nggak hanya cuma bisa melihat video-video konyol atau hoax gitu. Dan kita bisa banyak manfaatnya dari situ gitu, bisa kenal banyak orang. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Mota pemaparan awalnya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Mas Prayoga. Mungkin dijelaskan dulu biodatanya dan track record dari awal sampai titik ini seperti apa. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Iya, perkenalkan saya Yoga. Mungkin di sini masih banyak yang awam atau mungkin belum tahu sama sekali. Tapi saya kenal dengan Mas Marcel dari 2013 ya. 2013 ya kenal Mas Marcel. Sekarang makin karyanya mantap benar sampai di internasional ya berarti ya. Di mana Mas Marcel? Malaysia, Mas? Amerika, di Amerika. Tepuk tangan untuk Mas Marcel dong. Karena saya Marcel. Nah, saya basicnya mungkin bukan yang seni yang logis-logis itu enggak, seninya di fotografi. Dulu bermula dari fotografi, gimana caranya supaya bisa hidup dari apa yang saya kerjain. Dulu tuh kayak gitu berpikirnya, sederhana aja. Nah, saya belajar fotografi dulu tuh masih susah ya kalau untuk seni ya. Di Metro itu masih susah sekali untuk seni, bahkan di Lampung itu susah sekali gitu. Nah, gimana caranya supaya saya dapat hidup gitu. Jadi supaya bisa saya kerja, hobi saya juga bisa dapat duit. Nah, itu gimana saya mikir. Nah, sampai suatu ketika sekitar tahun 2017, sederhana konsepnya. Saya mau tuh makanan, jadi saya mau tuh makanan. Gimana supaya makanannya ini tadi kelihatan bagus. Nah, itu tadi. Saya foto terus saya berjalannya waktu. Mulai banyak nih orang yang datang nih. Oh Mas, dong saya difoto kayak gitu makanannya gitu ya. Kalau sekarang disebut food stylist. Mungkin bisa dibilang dulu yang masih fokus di food fotografi itu saya dulu. Nah, saya juga punya brand namanya Jajanan Kuliner Lampung. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya Jajanan Lampung itu sekaligus media promosi makanan. Nah, dia fokusnya di mentoring produk sama manajerial restoran atau kafe. Jadi dari cuman fotoin makanan sampai bisa megang restoran atau kafe. Nah, outputnya. Nah, itu yang saya kerjain dari seni-seniannya itu deh. Nah, di luar itu saya seorang konsultan di perencanaan dan tata kelola perkotaan. Jadi urusannya begitu deh, kayak misalkan nih pasar nih kalau dibangun gimana aspek sosialnya, aspek dari masyarakatnya itu gimana nih supaya nggak terjadi ketimpangan sosial gitu deh, banyak yang diurusin dari situ gitu. Nah, itu keseharian saya gitu. Nah, balik ke tadi ngomongin personal branding, sebenarnya personal branding ini apa sih gitu, bahasa sederhananya aja, bahasa sederhananya gimana Mas? Ada personal branding. Jadi sebenarnya personal branding itu kan sebenarnya kita uang ya, maksudnya itu pendapatan kan maksudnya. Sebenarnya itu kegiatan ngasih tahu dunia kita siapa, supaya bukan kita yang ngejar uang, tapi uang yang ngejar kita. Sederhananya gitu, personal branding itu. Jadi gimana caranya kita ngasih tahu dunia itu kita siapa, apa yang kita kerjain itu sebenarnya. Tadi udah disampaikan sama Mas Ruli sama Mas Marcel. Nah, itu benar semua tuh, Mas Marcel itu benar banget tuh sama Mas Ruli. Mas Ruli bilang dari segi komunitas, dari berbagai macam itu benar tuh, karena kita kan kumpul tuh kasih tahu orang, oh saya ini Ruli kerjanya gini nggak bisa lah. Terus yang kedua Marcel yang bilang bahwa media sosial itu benar banget gitu. Lebih bagus lagi sekarang dikombinasi dua-duanya gitu. Nah,
Kenapa penting apa kita harus naruh digital? Karena menurut saya sih harus lebih banyak yang tahu lagi tentang kita gitu. Maksudnya apa ya? Kita ngapain ini tuh harus tahu. Kalau bisa targetnya jangan Lampung deh gitu, atau Metro, apalagi lebih kacau lagi gitu. Jangan Metro atau Lampung, targetnya nasional gitu. Kita persepsi dunia gitu, kalau bisa kayak Mas Motel yang tahu, atau Mas Angga yang ngelakuin itu. Nah caranya ya dengan media sosial, website segala macam gitu. Nah ini saya yang saya lihat nih, mungkin karena saya ini sebagai orang umum ya Mas Angga, saya lihat sebagai orang umum. Yang keren ini menurut saya kayak Alif John. Itu keren banget tuh personal brandingnya dia. Alif John, dia bisa bikin brand, kalau bisa sama brand sama artis itu keren banget. Terus yang kedua itu Popo Mamun ya. Popo Mamun tuh keren juga tuh. Nah mungkin teman-teman seniman yang lebih banyak referensi lah. Kita bisa sebagai orang umum yang melihatnya ini personal brandingnya dia keren banget tuh, dari bikin videonya, dari bikin fotonya, semua yang dilakukan dia itu semata-mata ya supaya dia saya ini gitu loh persepsinya. Mungkin ya Mas Angga saya melihat ya, nah teman-teman seniman ini masih kurang ya. Teman-teman seniman ini masih kurang gitu untuk itu. Jadinya apa ya, tergopoh-gopoh buat ngasih tahu orang bahwa saya ini bisa gambar yang seperti ini loh. Gitu. Makanya benar kata tadi, medsos, upload aja semuanya ngapain. Mungkin jadi Instagram itu polanya tuh, nah kita harus update sebagai seniman, harus update juga tuh. Instagram tuh polanya bukan sebuah foto lagi sekarang. Jadi setiap tahun tuh berubah dia. Sekarang tuh Instagram tuh supaya bisa naik tuh kayak reels. Ya karena orang-orang tuh melihat jangkauannya seberapa besar gitu. Kedua, waktunya. Jadi Instagram tuh kalau ditanya ada waktu terbaik nggak ada. Waktu terbaik jam 1 nggak ada. Waktu terbaik itu sesuai insight kita masing-masing Instagram. Jadi beda Mas Angga dengan saya dengan itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kita main dengan Mas Hotel bisa jam 1. Ketika orang mau istirahat nggak gitu. Jadi kita sebagai sampean menurut saya harus banyak kulit deh gitu. Karena kan kita hidup dari situ tuh. Hidup dari situ dari apa yang kita kerjakan gitu kan. Jangan sampai tadi rasanya seperti Pak Ari bilang kan nggak ada katalog segala macam. Kita lebih maju lah, lebih modern sekali soal itu. Jangan sampai karya kita tuh nggak dikasih tahu, orang tuh nggak tahu ininya gitu. Ini kayak Mas Angga tuh udah sampai Australia, tapi yang tahu cuma teman-teman tongkrongan kan. Mana gitu Mas Angga gitu. Sebenarnya Mas Angga kan aset gitu. Nah, yang kedua tuh kalau bisa sih menurut saya kenapa harus didigitalin itu karena gini. Seperti Mas Hotel tuh punya keresahan bahwa saya kalau cuma gambar-gambar aja nih nggak ada duitnya sampai mana gitu ya mungkin. Kalau saya ngerjain ini targetnya internasional, saya dapat makan gitu kan, dapat kerjain gitu. Nah makanya tadi kalau bisa bikin aja kayak behind the scene-nya, misalnya Mas Angga lagi ngegambar atau apa gitu, Mas Angga apa segala macam. Nah dari situ tuh mungkin banyak, atau coba ngulik kayak gini Mas Angga kayak buat misalnya Mas Angga kan apa namanya identiknya tuh warna-warna gitu Mas. Coba kayak misalnya teh botol diterapkan segala macam, buat packing segala macam. Nah sebagai orang umum ini kan saya ingatnya sebagai orang umum ya Mas Angga. Orang umum pasti kan sini ini bisa gitu segala macam gitu, supaya artinya karyanya itu bukan jadi poinnya itu supaya semua orang bisa nikmatin sebenarnya, ya kan? Jadi kalau sendiri kan kayak gambar Mas Angga ini kan terbatas ya. Yang nikmatin itu kan terbatas Mas Angga ya, yang ngerti seni gitu tuh. Makanya saya juga nggak ngerti sih gitu senian. Nah, makanya tadi itu supaya apa namanya teman-teman di luar sana yang umum seperti saya ini ngerti gitu, bisa ngerasain nilai keindahannya seperti apa. Ya nantinya digital, website segala macam gitu. Itu penting banget sih. Saya Mas Angga justru kerjaan yang saya ambil itu justru malah dari Jakarta. Foto produk, video segala macam. Saya udah nggak fokus di Lampung lagi gitu. Ngerjain tadi itu kan fokus saya gimana caranya. Terakhir saya kemarin ngerjain punyanya Poki. Poki itu coklat stick gitu. Nah ya jadi saya dapat kerjaan dari sana, dari Jakarta langsung. Kedua itu kemarin
terakhir yang baru masuk itu Frozen Food, cuman perusahaan besar dari Jakarta. Nah, artinya apa? Persepsi saya kasih ke nasional ini berhasil dong gitu. Nah, itu tadi saya kalau saya cuma capek ngomong gitu ke mana-mana bahwa saya ini begini segala macam, tapi cuma yang tahu di Lampung aja, ya susah gitu. Nah, terus di dalam bisnis itu ada juga namanya Blue Ocean sama Red Ocean. Nah, gimana caranya kita punya kesempatan buat naik gitu. Sedangkan nih Red Ocean itu yang udah banyak pemainnya, pemainnya udah banyak gitu. Misalkan ilustrator seperti Mas Angga itu udah ada 1000 di Lampung gitu. Nah, terus kayak mana caranya supaya Mas Angga naik ke permukaan? Karena udah banyak nih pemainnya gitu, udah banyak pemainnya gitu. Maka Mas Angga buat sendiri kan identiknya yang warna-warna gitu macam. Nah, itu masuk di Blue Ocean gitu. Gimana supaya ya tadi lewat digital gitu tadi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Prayoga. Mungkin beliau masuk ke ranah medianya ya. Jadi medianya bagaimana kita sebagai pelaku industri kreatif, mau seniman, desainer, itu penting banget untuk masuk ke ranah media, baik itu di Instagram, baik itu di Behance, baik itu di website ataupun media-media lain. Jadi mungkin fokusnya ke arah media ya, medianya. Dan juga yang tadi dibilang sama Mas Prayoga itu mungkin berlaku untuk kita semua gitu. Jadi lebih aware lagi, lebih peduli lagi sama karya manual kita, dan itu bisa kita buat secara digital ya. Karena arsip yang paling penting adalah arsip yang terdokumentasi secara digital, dan arsip manualnya juga tersimpan rapi dengan dengan perlakuan khusus. Jadi setiap ada kita buat kamera, kita kumpulin tulisan kuratorialnya, kita kumpulin katalognya mungkin, ataupun nanti tadi mungkin proses di balik kita pengerjaan karyanya itu yang bisa bernilai lebih. Bagaimana kita menyampaikan gitu ya, informasi. Ternyata kalau untuk ngebuat satu karya itu nggak sehari loh, nggak sehari saya buat sketsa dan langsung saya garap selesai gitu. Mungkin ada sisi-sisi proses yang bisa kita ambil. Nah, itu yang bisa menjadi daya tarik ataupun jadi pelengkap bagaimana kita untuk mempersepsikan sebuah karya kita gitu. Mungkin dari Mas Prayoga seperti itu. Jadi saya mau melempar pertanyaan untuk beberapa narasumber kita. Kira-kira nih, kalau misalkan untuk sebuah persona branding yang teman-teman tadi paparin, itu kan stimulus ya. Jadi kita bentuknya stimulus kan untuk menghasilkan sebuah persepsi masyarakat terhadap kita sebagai person, gitu kan. Nah, kira-kira nih strategi kalian, gitu kan, strategi kalian tuh seperti apa untuk membangun persona branding kalian yang tadinya macam-macam ya. Misalkan saya tadinya lukis, tiba-tiba saya jadi fotografer, misalkan seperti itu. Jadi ada dua persona branding yang saya rubah, gitu kan. Yang tadinya A, ya, yang mau kita citrakan terhadap diri kita A, gitu. Ternyata kira-kira nggak cocok nih branding untuk saya itu A ini, tipe A ini. Oke, saya coba di tipe B. Ternyata pasar menerima saya dengan B, dengan saya sebagai ilustrator, atau saya sebagai desainer, atau saya sebagai fotografer gitu. Mungkin sebelumnya kan mungkin belum dari itu ya gitu ya. Kayak tadi Mas Luli dari teater, atau dari tari, sekarang lebih ke lukis ataupun mural gitu. Mungkin itu yang bisa direspon sama teman-teman. Mungkin silakan Mas Hotel dulu. Kalau buat saya sendiri ya, yang pertama itu teman-teman dulu dari apa? Sebenarnya tuh teman-teman lebih sukanya kemana gitu. Kalau buat saya sendiri kan emang dari awal desain grafis sama visual art gitu. Ya yang saya tonjolin ya desainnya dan visual artnya. Jadi ya gimana caranya orang tahu kalau saya ini desain grafis gitu dari sosial media itu. Kemudian manfaatnya internet dan sosial media yang sekarang
kita bisa tahu pasar yang bagus, desainnya yang lagi rame apa nih gitu. Cuman kalau buat saya sendiri, yang pertama saya buat beberapa tipe jenis desain gitu. Karena walaupun saat ini ramenya desain A gitu, belum tentu si klien itu suka ke A untuk kitanya. Jadi saya buat beberapa jenis gitu untuk saya sampaikan ke orang-orang gitu, dari akun saya. Kemudian kita lihat di insight-nya sama yang paling laku gitu di desain kita itu yang mana. Baru setelah itu kita kita kembangin yang itu gitu. Dan seperti itu sih. Sama ya, bagusnya kita dapat sosial media itu tempat koneksi terbaik gitu. Ya, terima kasih Mas Bosan. Selanjutnya Mas Ruli, silakan. Gimana strateginya untuk membangun personal brandingmu? Yang tadi A atau B atau terkonsisten dengan itu? Oke. Kalau bicara strategi, mungkin itu masuk ke ranah masing-masingnya. Saya tadi mengatakan kalau yang dimaksud dengan personal itu lingkupnya bukan hanya diri kita, tapi bisa dijabarkan lagi, dilebarkan lagi dalam sebuah frame. Frame ini bisa diartikan sebagai bentuk komunitas. Personalnya apa sih? Personalnya jati diri, coy. Nah, yang dimaksud dengan jati dirinya apa itu? Berada di mana? Apakah dia ada di komunitas, lingkup budaya, ataukah mungkin lebih kecilnya lagi memang diri kita sendiri? Adapun strategi untuk mengangkat personal branding itu sebenarnya kan diangkat dari masalah supaya seniman ini nggak dikatain cuma tinggal di gunung loh. Jadi seniman ini juga bisa turun gunung. Nah, salah satu alternatif cara turun gunung itu dengan media. Kuatin medianya. Mau nggak mau sekarang era digital. Contoh kayak buat YouTube. Terus kalau memang murah kan ada sih contohnya gitu kan. Di Lampung ini udah banyak gitu murah YouTube. Terus juga banyak cara gitu. Bahwa mau nggak mau kita harus sadar ya kawan. Media itu penting gitu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah sadar media itu penting, kita juga harus tidak meninggalkan kata personal itu sendiri. Olah personal itu olah karakter kita gitu. Saya nyebutnya tuh kayak kawin silang sih. Bagaimana caranya untuk mensiasati pasar ya? Itu saya menyebutkannya dengan sebutan kawin silang. Jadi saya mempijahkan antara karya idealis saya dengan karya manis-manis tanpa menghilangkan karakter yang saya punya. Nah, untuk proses pembuatan karakter ini kan panjang ya, itu mungkin kita bisa ke bahasan berikutnya. Cuman yang lebih saya tekankan di sini kayak sebenarnya sah-sah aja gitu ketika kita beridealis dan kita memfusionkan atau mengcombine atau menggelutkan atau menggabungkan karya kita dengan bentuk yang selera pasar kendali pada saat itu gitu. Contoh gitu, kalau memang istilahnya kebetulan kan saya bergelut di bidang lukis fine art ya, dan beberapa karya saya memang saya taruh itu di Jakarta sebagai bentuk cara saya menjual gitu kan. Dan mereka punya selera. Jadi kayak contoh pada musim ini memang musim Feng Shui singa gitu kan, atau Feng Shui harimau gitu. Mau nggak mau kita harus ngikutin selera pasar nih untuk tuntutan kebutuhan gitu kan. Tanpa mengurangi nilai idealis, artinya kita bisa memfusionkan. Hasilnya kan kita bisa ketemu dengan gaya manis-manis dengan harimau dengan gaya idealis kita gitu. Dan itu sah. Dan itu sangat-sangat bisa dilirik oleh pasar. Dan itu pasarnya sangat luar biasa. Efeknya tuh kayak orang tuh bisa mengenal kamu lebih dekat gitu. Terus ke depan juga efek dari
karya idealisme itu juga tanpa mengurangi nilai ini ya, nilai personal gitu. Yang pada akhirnya orang itu udah gak kenal sendiri secara otomatis. Yang pertama kita kuatkan karakter, sadar bentuk karakter kita ada, terus kita toleransi terhadap karakter itu untuk mengkawin silangkan. Yang ketiga harus paham betul fungsi media itu. Kita harus paham, kita harus yakin, dan kita harus toleransi, dan kita harus sepakat kalau era sekarang itu era digital. Mau nggak mau seniman itu harus turun gunung, coy. Kalau nggak, lu bakal ya gimana gitu. Gimana lu bisa kenal lu sekarang gitu. Kalau nggak kita nggak pakai gunain cara ini gitu. Oke, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Ruli info. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya caranya kalau menurut saya sih seperti yang saya bilang tadi sih dulu motor apa ya dulu human interest dulu buat foto aja gitu, kayaknya udah terlalu banyak pemainnya gitu. Saya bilang tadi yang bisnis tadi ada Bluesian, ada Retosian gitu kan. Nah terus apa sih ini di Metro, masa mau saya weddingan lagi ya, foto wedding, fotonya sama video wedding gitu. Nah terus saya berpikir gimana caranya ini tuh sustainable, jadi berkelanjutan. Hobi saya ini berkelanjutan menjadi sebuah bisnis. Nah saya berpikir lagi, saya melihat peluang. Jadi keresahan saya bentuk sebuah perusahaan media itu, keresahan saya adalah saya lihat Metro ini kok artinya banyak yang berjualan tuh tapi masih asal-asalan. Jadi kayak cuma sebatas saya punya uang, saya pengen jualan seperti itu, udah gitu. Jadi tanpa berpikir bahwa saya jualan makanan ini harus difoto dengan benar, terus kalau supaya gimana menarik makanan itu harus ditata, terus saya sebutnya stylish. Nah itu saya melihat dari situ gitu. Itu dimulai dari tahun berapa? 2017, saya mulai 2017 itu belum ada pemainnya di Metro, belum ada pemainnya gitu. Jadi masih saya masih punya peluang nih gitu. Saya nggak mau weddingan, saya ngambilnya di stylish deh gitu. Awalnya cuma human interest saja gitu awalnya. Saya terus pikir gimana caranya supaya orang tahu karya saya. Ya udah, saya kasih nama Jajan Metro Lampung, saya foto, saya posting aja. Jadi datang keliling ke sana sampai jajan, foto, posting. Nah lama-kelamaan dari situ orang-orang ini melihat, ternyata bagus juga ya fotonya, kata orang gitu sih, kata saya ada orang gitu, itu bagus juga. Akhirnya banyak yang datang tuh, endorse gitu lama. Buatin video, ternyata saya bisa berkembang dari sini nih. Setelah itu saya mentoring produk, gimana caranya sampai produk ini siap edar. Prosesnya kan panjang, dari logonya seperti apa, terus warnanya seperti apa, terus marketingnya seperti apa, terus medsosnya seperti apa, segala macam. Nah itu kami mentoring gitu. Sampai tadi saya bilang manajerial restoran atau cafe. Di tahun ini Jajan Metro Lampung itu lagi manajerial 2 resto, itu sebuah burger, satunya soto, cuma konsepnya resto. Nah itu yang kami lagi kerjain, itu kami manajer. Nah dari situ kami berjalan terus, saya bergerak terus. Akhirnya saya punya komunitas sendiri gitu. Dari sana cuma dari posting aja, ngasih tahu orang gitu. Nah dari situ sih, sederhana itu sih sebenarnya, melalui media sosial gitu tadi. Nah, media sosial ini jadi gini, dalam ilmu marketing itu marketing paling baik itu dari mulut ke mulut. Kayak contoh Sate Saleh, itu kan namanya besar gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita mau kayak Sate Saleh? Masa kita mau 10 tahun dulu atau 20 tahun dulu? Nah, media sosial ini memangkas waktu tadi gitu. Media sosial itu memangkas waktu kita supaya selama itu tadi, nah, gitu, supaya banyak orang yang lebih tahu, lebih besar jaringan kita. Nah itu tadi gitu. Jadi akhirnya tadi di akhirnya bisa ngerjain sampai 6 tahun ini deh. 6 tahun ini masih fokus foto produk sama video gitu, video produk di kuliner. Oke, terima kasih pemaparannya dari beberapa narasumber kita. Mungkin ada respon dari teman-teman semua, dipersilakan untuk teman-teman. Saya kira yang bingung atau penasaran sama persoalan branding, mungkin Mas Agi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman masih ini ya, masih semangat dalam diskusi malam ini. Kita bareng-bareng meningkatkan istilahnya wawasan kita mengenai hal baru. Tidak cuma berkarya aja, tapi kita di sini kegiatan kita kan pengen meningkatkan juga edukasi juga, dimana seniman itu semalam dibahas, seniman itu tidak hanya tentang karyanya aja yang berbicara, tapi personalnya itu diharapkan juga dapat membicarakan apa yang dia buat gitu. Nah, saya harap dari sinilah, proses diskusi inilah kita dapat kita dapat meningkatkan cara tersebut. Yang ingin saya bahas soal personal branding ya. Personal branding ini kan berkaitan erat dengan promosi ataupun menceritakan hal-hal yang luas soal kita, benar nggak? Benar. Dan ini apa ya, salah satu hal adanya kontradiksi ketika dikaitkan sama ketakutan seniman itu kan yang banyak rendah hati. Istilahnya rendah hati dalam artian takut dikira sombong, takut dikirain apa ya, istilahnya istilah sombong itu aja lah ya. Jadi kayak tadi nih, pagi tadi istilahnya kita kedatangan Pak Ardito dari Lampung Tengah. Beliau dari Lampung Tengah ternyata tidak tahu mengenai seniman-seniman beliau, seniman yang itu dari Lampung Tengah itu ternyata banyak juga yang berprestasi. Itu ada banyak istilahnya penyebab di antaranya yang mungkin senimannya nggak mau diekspos atau emang malu atau emang nggak ada akses ke sana gitu ya. Kayak contoh Asanto yang ternyata dari Lampung Tengah, terus saya dari Lampung Tengah, terus Pak Yoga juga dari Lampung Tengah. Tadi juga Pak Ardito kaget itu. Intinya jadi kayak bagaimana sih kayak mengatasi hal tersebut. Banyak seniman itu tuh takut takut untuk meningkatkan personal branding dia, padahal istilahnya ceritakan prestasi kita kan juga kalau masih pada tahap yang wajar juga tak apa-apa. Sebenarnya nggak selalu melulu diwakilkan gitu kan, di momen-momen tertentu aja yang memang kita butuh itu juga perlu ya. Saya rasa seperti itu. Cuman banyak teman-teman tuh yang masih terkekang sama istilah tadi itu, sombong, dikira sombong, nanti takut apa ini itu gitu. Ya mungkin itu dapat tanggapan teman-teman di balik istilahnya kayak ini, istilahnya di luar ini. Oke, terima kasih Mas Anggi. Mungkin bisa direspon. Silakan Mas Prayoga. Oke, baik, terima kasih Mas Anggi. Nah itu tadi yang sempat ngobrol sama Mas Angga, masih banyak seniman yang belum istilahnya mendokumentasikan proses itu. Padahal sebenarnya bukan sombong ya, maksudnya aneh ya Mas kalau berpikir sombong dulu ya. Kalau Mas Angga kalau posting karyanya dia di Instagram masa sombong, ya wajar sombong juga lah Mas ya, boleh lah sombong. Kenapa harus takut sombong gitu kan? Bukan kita siapa lagi? Iya, masa takut sombong? Dalam kita karya kita loh, jelas-jelas Mas ini, dan Mas Angga atau Mas Hotel, Mas Luli ini punya karya. Nah itu saya bilang tadi, sekarang itu sebagai orang umum itu, nah kita sebagai seniman nih, dan saya melihat saya sebagai orang umum banyak tuh tertarik. Bisa tadi saya bilang tadi proses BTS ini kayak contoh saya tuh tertarik banget Mas lihat proses BTS-nya mau membangun itu yang di samping laptop, itu sudah di samping kan, di samping laptop buat segala macam terus hasilnya jadi gitu. Itu kalau saya punya duit itu saya mau tuh bayar dia. Bener keren tuh, karena keren lagi ini sebagai robot. Nah, kadang tuh kita nggak tahu orang tuh suka kita dari apa. Benar, itu orang tuh nggak tahu. Bisa jadi cuman dia foto tabletnya dia atau apa, dia sikatnya dia. Bisa jadi orang suka loh soal kayak gitu. Kita nggak bisa mengukur bahwa orang itu sukanya karena apa, itu nggak bisa. Apalagi kita merasa kok kita sombong, ya nggak apa-apa lah sombong. Kita punya karya, kita nggak apa-apa lah seniman. Nah itu yang mungkin harus kita sama-sama pecahkan permasalahan itu ya. Kenapa kok
dapat bayaran gitu kan, bukan hanya dari jual lukisan tapi dapat endorse. Misalkan dari perusahaan apa tuh, Mas Angga, saya cuma ngomong Mas Angga bikin sketch ini dari awal sampai ke akhir. Misalkan produk apa, teh botol Exlovo, pengen nggak kayak gitu? Gimana caranya supaya kita bisa dapat itu? Ya taruh aja apa yang kita kerjain terus di medsos itu. Jangan takut pengen sombong. Itu tadi. Cuma dalam artian kita tahu mau bohongin kemana, maksudnya karya kita mengarah kemana ya Mas Angga. Mungkin apa sebenarnya Mas Angga? Jenis ininya Mas Angga? Identisinya? Apa? Low blow ya. Nah, itu kan ilustrator itu kan banyak ya Mas, tapi Mas Angga punya ciri khas sendiri mengangkat itu gitu dan berhasil gitu. Selama itu benar, proses itu benar, cuek aja, posting aja terus, udah posting aja terus gitu, foto segala macam. Nah, memangnya sekarang gitu, ilustrator, Alujon ilustrator ya Mas ya? Alujon ilustrator ya? Masuk apa dia? Visual art ya? Dia apa tuh yang ditunjukin sama dia? Kan cuma dia nyiprat-nyipratin lantai segala macam, bisa kolaborasi sama Slang ya dia ya? Sama Slang. Nah, memangnya nggak bikin seni-seniman dari untuk dapat kerjaan kayak gitu juga, iya kan? Ya artinya apa? Media sosial itu penting banget. Kenapa jangan sampai berpikir kita merasa sombong? Enggak lah, jangan sombong lah kita gitu. Artinya, jadi bisa punya dua plan. Jadi misalkan nih, Anggi atau Mas Angga misalkan dibayar karena lukisannya bagus. Yang kedua, atau dapat endorse dari proses tadi, gitu tadi. Kan bisa dapat dua jadi dapat gitu. Ketika si hasil lukisannya ini stop, kan bisa dapat duit dari endorse. Nah, kita menikmati lah Mas, kita kan outputnya pendapatan lah gitu, kita ada video kita. Lalu kita sih yang penting asal nggak alay aja, ya kan tahu lah kalau kita alay gimana kan, kita alay gitu. Itu kayak Alujon kan keren tuh, eksis aja udah. Kalau selayar kaki udah kan untuk aja congkrongnya udah cukup gitu kan. Setelah itu buat YouTube, kolaborasi sederhana itu gitu Mas. Jadi harapannya sih seniman-seniman ini nih keren-keren loh, seniman dari Lampungnya kalau di Metro gitu namanya. Maka mungkin banyak dari Metro ya Mas ya. Banyak dari Metro tuh seniman apalagi yang visual keren. Ya mungkin cukup dari Mas Motel dipersilakan. Oke. Kalau saya sendiri ya, sebenarnya ini bukan, kalau saya awalnya emang senang berkarya gitu, berkarya aja. Terus kalau sosial media itu sebenarnya karena ya emang udah modernisasi kan, kita mau nggak mau harus mengikuti gitu. Jadi kalau menurut gue itu media sosial itu ya buat arsip gitu. Kalau masalah kayak nanti kita bisa kerjasama dengan sebuah brand atau karya kita terjual itu sebenarnya bonus, cuman bisa kita kembangin gitu. Cuman awalnya kalau saya emang emang suka berkarya gitu, saya foto, saya upload itu sebenarnya sebagai arsip sama dokumentasi aja gitu. Ya itu, tapi kalau buat yang Mas Anggi bilang tadi malu atau ini ya nggak salah, cuman emang pikiran kita emang harus berkembang, sama kita juga harus berkembang. Kita mau nggak mau harus mengikuti, kalau enggak kita bakal ketinggalan gitu. Ya kita upload itu sebagai arsip gitu, anggap aja gitu. Kalau ya sebenarnya nanti ujung-ujungnya ya kita ngasih tahu, karena itu sama kok sama halnya kita pameran gitu. Pameran itu kan memamerkan karya kita gitu. Ya sama itu, karena pameran juga nggak setiap hari ada gitu. Kita submit mungkin nggak lolos gitu kan. Ya salah satu cara lain ya kita upload ke media sosial gitu. Sebagai arsip juga ya mungkin kita bisa memamerkan karya kita ke orang lain gitu sih. Ya intinya kita tetap harus mengikuti, karena nanti bakal ada apa lagi. Kalau kita nggak mengikuti mungkin bakal ketinggalan jauh gitu. Ya seperti itu sih Mas. Oke Mas Motel, terima kasih. Oke lanjut di Mas Beli Info.
Tadi pertanyaan gimana, Bang? Malu sebenarnya untuk Ya banyak mempublish seniman yang mau. portfolionya. Dan Oh, gitu. kalau sudah mau publish ditakutkan persepsi masyarakat tuh, wah ini kok sombong banget si senimannya atau Star syndrome star syndrome, mungkin bisa juga sih dianggap star syndrome tuh. Menurutku, oke, terima kasih. Aku bantu jawab ya. Buat Bang Anggi gitu kan. Sebenarnya sebelum kita bertanya kita harus saling dulu di dasar, Bang. Tentang apa sih sifat malu atau introvert atau rendah hati itu kan sebenarnya kan sifat ya atau watak sebenarnya. Nah, kalau untuk personal branding itu sebenarnya namanya skill. Itu dua hal yang berbeda. Saya bisa mengambil contoh ya, banyak kan seniman introvert yang akhirnya terkenal dengan cara dia untuk personal branding. Bamski misal, siapa yang dikenal Bamski sebagai pemurah dunia kan? Dia introvert, dia nggak memperkenalkan memperkenalkan dirinya gitu. Tapi dia tahu bagaimana caranya personal branding yang benar sehingga karyanya tetap eksis walaupun orangnya nggak ada. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda antara rendah hati dengan personal branding. Personal branding itu skill, skill marketing, strategi. Kalau kata Bang Evin, bagaimana caranya kita melihat urat-urat peluang itu, urat-urat itu atau peluang-peluang itu dari yang kita baca kemungkinan pada saat ini. Sebenarnya itu nggak mengurangi rasa rendah hati gitu. Itu dua hal yang berbeda menurutku. Harus ini dulu dipahami dari sudut itu. Kalau sudah kita tahu, sah-sah aja gitu pada akhirnya. Gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sedikit kesimpulan dari teman-teman semua tadi. Sebenarnya yang dimaksud dengan personal branding dari teman-teman itu sebenarnya hampir sama ya dari ketiga pembicara kita. Jadi yang saya catat itu sebenarnya adanya nilai atau value otentik dan pembeda antara saya dengan seniman yang lain atau desainer yang lain. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah otentik yang kebangun di dalam proses berkarya kita gitu. Jadi yang saya tangkap sih itu. Jadi yang penting kita punya nilai otentik dan itu kita bisa tahu juga target pasar kita tuh yang mana gitu. Kalau kita udah tahu nih target pasar kita tuh, misalkan nih ilustrator dengan ilustrator Mas Motel gitu, dia harus tahu target pasar saya ini orang luar negeri gitu kan. Dengan latar belakang misalkan saya pengen ranah pasar saya itu di Eropa. Nah, saya kan harus tahu dulu tuh konsep desain seperti apa, gaya desain di sana seperti apa. Jadi pengetahuan sebelumnya yang itu diobservasi gitu kan ya. Jadi maksudnya tadi dengan kita udah tahu pasar kita siapa, nah kita bisa tahu juga strategi ataupun karya yang mau kita hasilkan secara otentik gitu. Mungkin seperti itu. Dan yang paling penting juga tadi distribusi karya kita, portofolio kita. Bagaimana kita bisa mendistribusikan karya kita itu ke laman-laman yang memang itu trusted untuk kita gitu. Beda misalkan Mas Motel atau Mas Ruli misalkan pakai Behance sama Pinterest misalkan. Beda halnya juga dengan tadi Mas Yoga dengan medianya Instagram atau Facebook misalkan. Karena itu langkah yang berbeda gitu kan, karena strategi bisnisnya ataupun pasar yang mau diambil itu di ranah mana gitu. Mungkin itu yang saya tangkap tadi. Dan mungkin ada pertanyaan lain ataupun respon dari teman-teman semua terhadap setengah jam kita berdiskusi. Oke, Mas Angga, silakan. Sharing aja sebenarnya. Lebih apa ya, sedikit ceritain aku ya.
masalah branding personal branding digital tergantung terbang juga sih menurutku. Kalau aku lihat sekarang emang kesadaran lah. Kadang ada tawar pameran, kayak konsep, mengenai ini, lalu nggak sempat foto atau buat video atau buat tulisan gitu. Nah kedepannya mungkin dari teman selasa ada nggak sih dibuat jasa buat itu. Jadi misalnya ada teman-teman visual artist tuh buat karya selesai, udah setelah itu di selain selasa foto kayak tulisan kayak packing itu udah orang lain. Jadi kita tinggal bagi presentasi gitu. Bisa nggak bertanya kayak gitu? Jadi mempermudah kawan-kawan juga sih. Soalnya nggak teman-teman artis juga kan alatnya juga nggak apa juga paling apa istilah, jadi foto juga nggak maksimal gitu. Banyak depannya ada sih kayak gitu. Soalnya aku lihat kayak nggak ada sendiri kan. Ekonomi itu kan foto mangun, ya itu ada tim. Berat sendiri, memang ada tim, harus ada tim, nggak bisa sendiri. Nah ini pertanyaannya sederhana. Tahap awal, aku pengen refresh ya, orang juga refresh terus jadi apa ya yang kurang tuh dimulai lagi. Tahap awal bangun personal branding biar brand-brand itu tertarik sama kita. Kalau audiens dan orang-orang biasa, kalau kan udah bisa lah. Nah cara guide brand bisa masuk kerjasama sama kita. Ada triknya nggak sih mas buat masuk brand hotel dan juga masuk lagi? Oke, terima kasih Mas Angga. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya mengarah ke pertama itu tim behind di balik seniman, itu satu ya kan. Yang kedua bagaimana kita persuasif seniman ke kerjasama kolektif di luar seniman, misalkan tadi ke brand, ke sebuah institusi atau ke sebuah perusahaan. Jadi bagaimana kita untuk mendevelop itu gitu, dan itu bisa terus berkesinambungan. Jadi kita nggak pernah putus sama si. Nah itu triknya gimana tuh kayak gini? Oke Mas Hotel sekarang. Oke, baik Mas Angga. Nah kalau sebenarnya itu emang masalah setiap orang sih, dari setiap seniman gitu, desain grafis itu memang kesulitan sebenarnya. Kalau buat kita sendiri harus mengerjakan karya, harus bikin video, harus upload, itu benar emang kita perlu tim gitu. Cuman terkadang apa yang kita lakuin, maksudnya kita bekerja sama dengan orang lain itu sangat sulit, maksudnya sulit karena kita juga nggak bisa sih maksudnya minta tolong terus menerus gitu dengan orang lain, kecuali kita bisa atau kita sulit gitu untuk, mungkin mereka juga kan butuh makan gitu, nggak mungkin terus dan menolong kita, kecuali kolaborasi mungkin, cuman kadang kan nggak cocok dengan kita gitu. Nah kalau untuk saya sendiri ya itu mau nggak mau kita emang harus lebih capek gitu. Tapi capek kita pasti ada hasilnya gitu. Ya kalau kayak saya sendiri gitu kan, ya saya mau nggak mau harus belajar gitu. Saya desain grafis, cuman memang kadang menyempatkan diri gitu untuk belajar video, foto gitu. Walaupun kadang emang nggak maksimal, banyak kurangnya gitu. Tapi itu penting yang dibilang Mas Angga, tim memang harus perlu sih tim gitu. Jadi kita emang fokus berkarya aja gitu. Jadi untuk si penulis foto itu harus ada. Cuman ya itu mungkin
Ya, ya itu intinya itu kita harus bisa menyisihkan penghasilan kita untuk mereka gitu. Gitu sih. Oke, siap Pak Modal. Mungkin next Mas Ruli. Oke, terima kasih. Tips dan triks ya, Mas. Boleh ya? Ya nggak sih. Tutorial ya. Tutorial. Cara meningkatkan personal branding di era digital ini. Kalau saya sendiri sih, karena memang saya serba terbatas ya. Pada akhirnya saya juga introspeksi diri gitu dengan segala kekurangan. Untuk pada saat ini saya lebih toleransi gitu loh. Ending dari toleransi itulah yang akhirnya membuat saya mungkin lebih banyak bekerja sendiri gitu loh. Tapi justru yang saya dapetin juga hal-hal menyenangkan gitu loh. Saya pernah bermain TikTok selama 2 bulan dan selama 2 bulan itu saya pernah tembus untuk view hampir 2 juta. Dan itu bukan karena untuk saya jualan pargo ya. Isinya apa? Kritik. Jadi saya mereview sebuah video orang, saya cuma diem doang gitu. Dan itu ditonton 2 juta orang. Saya nggak tahu orang tuh suka di mananya gitu loh. Heran gue, itu jumlahnya 2 juta itu. Berarti itu pasarnya itu. Iya, lu pasarnya itu. Gue diem aja ditonton gitu. Gak usah nulis lagi lah ya. Nah itu juga. Nah di situ ternyata saya membaca tentang istilah algoritma gitu. Bahwa ada beberapa yang saya ambil, mereka tuh bermain poin detik. Nah, aplikasian poin detik inilah yang saya coba usil ke media lain seperti Instagram dan juga YouTube. Kebetulan saya punya YouTube, Mas. Itu Ruli Info Art dan salah satunya Mural Ngeng. Bisa ditonton itu. Nah, hah? 2022 saya posting, Mas, story. Tapi saya membuktikan gini bahwa setiap media itu punya cara sendiri untuk naik. Tapi ada satu algoritma yang itu sangat berpengaruh dan itu semua media itu pasti melakukannya. Itu namanya algoritma hitungan detik. Jadi setiap kita nonton walaupun itu hanya gambar gitu, itu dihitung detiknya, gitu loh. 1 detik atau 2 detik atau 3 detik itu sangat-sangat berpengaruh sama hasil ke depan jumlah view kamu yang bakal ditampilkan, dan itu berkaitan banget ya sama proses kita nanti untuk personal branding. Contoh kayak akhirnya saya mencoba usil gitu kan, masuk ke YouTube gitu. Sudah buat akun sekitar tahun 2020 dan coba lagi mulai dari 4 bulan yang lalu. Mulai dari titik angka subscribe itu 32 dan naik setiap bulan itu 100 subscribe. Penonton yang tadinya cuma sekitar 40 paling banyak, dan itu sifatnya sintetis ya, undangan gitu kan, minta tolong like gitu, nonton gitu kan. Sekarang saya tanpa minta itu sudah otomatis penontonnya sekitar 200 per hari per satu video. Oke, Mas Ruli, siapa tahu. Jadi masuk lagi, kita alih lagi ke pertanyaan dari Mas Angga. Kira-kira gimana sih pendekatan kita sebagai seniman untuk bisa mendevelop karya kita itu bisa tembus nih kerjasama sama institusi atau sama komunitas yang itu bisa mendukung backing kita, mau income, mau itu band permasalahan kita. Jadi tipsnya kira-kira gimana nih? Kalau saya sendiri saya manfaatin banget media itu gitu. Itu cara saya peka gitu ya. Pada akhirnya para konsumen itu datang. Gitu. Yang sudah kerja sama saya pada akhirnya kenal itu seperti Kampung Kreatif di Pak RT, Bunyos, mungkin di Metro, Bandar Lampung dan lain-lain. Gitu. Caranya dengan bagaimana caranya pintar untuk bermain sosial media. Kalau saya sendiri itu bermain di algoritma itu tadi, gitu. Terlepas dari itu bentuk berbeda dari kesenian ya, tapi menurut saya arti dari kata seni itu adalah mengolah gitu. Dan mengolah data itu termasuk berseni, gitu. Oke, terima kasih Mas Ruli. Silakan Mas Prayoga. Yes, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga, keren banget. Ini apa ya? Saya mulai dari mana dulu?
soal gimana memanage-nya ya Mas ya kalau sibuk. Ya jawabannya benar kata Mas tadi, coba ya dari hotel ya. Ya mau nggak mau ya harus lebih capek ya Mas ya. Ya itu jawabannya gitu loh. Terlepas kita kerja atau yang lainnya gitu Mas. Kayak contoh saya Mas, lebih parah lagi saya. Saya ini kan media informasi gitu. Gimana caranya update terus setiap hari. Sedangkan saya kerja juga. Caranya gimana? Jadi saya tutupnya di Sabtu Minggu atau di hari Minggu. Jadi saya itu borong semua konten, misalnya nyari konten itu apa, video atau foto, saya borong itu dari Minggu. Jadi saya pelat-pelatin. Oh hari ini itu. Kalau saya gitu kali ini. Nah soal tadi itu ada nggak kalau gini? Sebenarnya ide juga ya Selasa ya mungkin nanti buat divisi apa wirausahaan karyanya nanti siapa yang bisa bantu kita kerjain ya di sana. Boleh juga itu Mas, Selasa siap sih itu. Keren di situ. Jadi tadi yang kita bahas jangan lagi berpikir bahwa kalau kita taruh karya kita di medsos itu sombong, gak jangan lagi ya gitu. Padahal penting banget ya konten tadi, paling penting adalah pengarsipan yang paling penting itu benar paling penting arsipnya. Yang kedua bonusnya adalah kita bisa kerjasama dengan brand. Nah, terus yang kedua gimana caranya tuh kita supaya dari brand. Saya tuh seperti pikiran Mas Angga. Gimana nih saya caranya bisa kolaborasi sama Mas Angga malah. Benar, saya tuh berpikir, saya gambarnya gini. Saya kan kuliner nih, gimana caranya Mas Angga ini bikin nih kaos gambar soto tapi berwarna dengan ciri khasnya Mas Angga. Saya berpikir begitu, dijualnya terbatas gitu. Nah, jadi orang-orang kan tuh siapa nih Mas Angga segala macam nih kayak gitu. Begitu. Nah yang kedua, saya bisa sih kasih jembatan nih kayak gini Mas Angga. Ini dia ilustrator, jadi kasih gini kan. Nih, sama botol, keren kan? Pengen ya sih dapat kayak gini. Nah caranya tuh ya upload terus Mas. Jawabannya itu cuma upload terus, kolaborasi kedua. Itu udah kerjasama atau belum? Kalau ini, nah ini tadi yang kedua. Sabar. Tapi kompetisi ya. Ini contohnya yang gini Mas gitu. Nah kedua, kalau di medsos itu bisa jadi kita buat aja dulu. Kayak contoh, misalkan makanan apa, coba deh yang udah branding kontaknya segala macam, tag aja sama itu. Nanti kolaborasi akun yang berhubungan dengan kuliner misalkan apa tadi kita atau misalkan Mas Angga mau rebranding Magicom atau sepatu atau apa gitu. Nah kolaborasi dengan yang berhubungan dengan itu gitu. Terus dilakuin. Mungkin gini Mas ya. Jadi maksudnya itu lebih kita yang menjemput bola. Oke, kalau menjemput bola berarti ada case juga nih, ada case yang teman terdekat saya yang ngerasain. Jadi dia menunggu gitu, dia sebagai ilustrator dia nunggu nih, kira-kira dia mau coba trial error dulu nih. Kira-kira gue sebulan gue nggak mau deh mau ngupload publikasi apapun. Gue nunggu kira-kira dapat nggak? Dapat sebenarnya juga. Tanpa kita nge-publish apapun gitu dengan postingan kita yang stuck misalnya 1 bulan itu dan 1 bulan depannya kita nggak publish apa-apa sama sekali, tetap dapat kok. Gitu. Nah itu berarti kan ada hal yang lain daripada si personal branding dia gitu kan, yang sudah terbangun oleh dia gitu. Dan juga setelah itu dia coba juga untuk jemput bola, kayak misalkan dia buat desain poster dari covernya Bara Suara Mas Cahyo Devianto. Jadi dia yang jemput bola gitu. Jadi abis itu juga dia ikut juga kayak sayembara deh gitu ya, kayak sayembaranya logo Puma gitu. Jadi logo itu yang dipakai sama Puma dan dia jadinya itu bisa dapat link ataupun internship gitu kan, internshipnya magangnya di Puma gitu. Jadi ya nggak salah sih sebenarnya juga untuk kita yang mau mulai gitu kan, kita yang mau mulai dan yang dimulai sama Mas Cahyo tadi itu ratusan karya yang dibuat tanpa diminta oleh si brand tersebut gitu. Misalkan brand A gitu kan, yaudah kita buat ini, misalnya kayak Aqua tadi, yaudah kita buat ilustrasi digitalnya, kita buat bentuk desain yang sesuai tematik dia. Misalnya, oh
tema sekarang ini tema summer misalkan, kita buat untuk tema summernya si Aqua misalkan, ataupun apa ya, jadi kayak kita itu yang mencoba mendekatkan diri kita gitu kan, jadi dapat feedback dari dia itu apa ya, agak lebih mendekatkan gitu, karena kita tag terus gitu. Nah itu yang dilakukan sama si Mas Cahyo dan itu berjalan dan itu worth it juga gitu. Mungkin itu yang mau dibilangin sama si Mas Yoga gitu. Jadi kita yang coba untuk lebih proaktifnya gitu. Oke, gitu kira-kira teman-teman semua diskusi malam ini dengan para desainer, lalu ada seniman dan juga praktisi branding. Mungkin beberapa poin yang bisa saya tangkap juga, bagaimana kita harus tahu dulu tuh diri kita dulu seperti apa, ciri khas kita yang mau kita bangun itu seperti apa, gaya seni ataupun gaya desain kita mau seperti apa, jualan kita tahu dulu nih kita mau jualan apa gitu. Dan sudah tahu itu pasarnya mau ke ranah mana gitu kan, ranah mana, karena tadi misalkan ranahnya Asia, ranahnya Eropa, itu kan hal yang berbeda dengan culture yang berbeda gitu kan. Dan ya jadi setelah itu kita coba distribusikan gitu kan, distribusikan portofolio kita itu ke media-media tadi gitu kan, dengan pasar kita yang berbeda gitu kan. Oh kuliner nih cocoknya di Facebook misalkan, atau tadi yang ilustrasi digital untuk pasar luar negeri saya cocoknya di Behance misalkan, atau di Pinterest gitu kan, ataupun di Instagram gitu. Jadi ada market khusus yang itu berbeda-beda setiap pelaku yang mau dia jual gitu kan. Nah mungkin itu sih yang bisa kita tangkap dengan pengetahuan baru dari persona branding kita. Jadi oke, sekarang kita makan. Ya, intinya kita menciptakan kepercayaan kepada si klien kita gitu. Tujuannya kita ngupload terus itu kan biar kita nggak dianggap spam, maksudnya ya ini aku pernah ngelakuin ini, aku pernah ngelakuin itu, makanya mungkin sebagai contoh mungkin cocok nih brand ini datang ke kita gitu. Seperti itu ya, intinya ya terus berkarya, terus ya jangan lupa di share aja gitu sih. Oke, yang paling tepat lagi arsip kita, yang paling penting itu arsip kita gitu. Apapun yang kita lakukan terarsipkan, terdokumentasikan dengan baik gitu. Mau itu proses, mau itu hasil akhirnya, dan sampai terdistribusi gitu ya, itu